Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoran di channel YouTube of Kece. Salam waras. Baik, pada video kali ini ingin saya berbicara tentang dunia kerja bagi para milenials ya. Dan saya pikir ini penting karena sekarang ya kita khususnya untuk teman-teman generasi milenial ini seperti kebingungan arah kerjanya apa. Karena tentu kita tidak memahami diri kita sebagai generasi milenial, karakter kita sebagai generasi milenial, sedangkan orang tua kita, mereka yang sedang menguasai lapangan pekerjaan di entah itu pemerintahan, politik, entah itu di perusahaan. Nah, mereka ini juga tidak mengerti kita. Nah, kita sedang terjadi komunikasi ya, misconnection antara bagaimana untuk menaruh perhatian, bagaimana untuk connect feeling connection atau perasaan. Nah, ini selalu ada kecurigaan, ada semacam kecemburuan seperti itu, di mana generasi tua, generasi zaman nol, ini mereka semakin tidak percaya dengan generasi milenial ya. Ketika mereka mengajak untuk kerjasama di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, mereka tidak percaya. Nah, makanya saya pikir memberikan rambu-rambu, memberikan bagaimana arahan untuk teman-teman generasi milenial supaya terbuka pikirannya. Oh, ternyata dunianya kami di sini, dunianya kita di sini. Begitu. Untuk itu, sebelum kita mulai, seperti biasanya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan silahkan share video ini ke teman-teman atau keluarga atau siapapun teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan informasi yang sama, dan jangan lupa untuk berikan komentar di kolom komentar. Iya, Anda harus tahu bahwa generasi milenial menjadi salah satu pencari kerja yang aktif saat ini, ya. Mengingat sebagian memang telah dalam usia lulus kuliah ya dan siap untuk bekerja. Berbeda dengan generasi sebelumnya, ya. Nah, milenial memang dikenal dengan pola hidup yang praktis dan lebih modern. Sebagaimana video-video saya sebelumnya, saya telah sampaikan ini, banyak saya kupas tentang ini, dan saya sarankan untuk Anda untuk nonton video-video tersebut. Ada banyak jenis pekerjaan yang sekarang ini paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan dan cocok buat para milenial ya. Nah, mengingat gaya hidup generasi milenial ya, yang lebih suka modern, yang lebih suka nomaden atau berpindah tempat ya, atau tidak bekerja dalam kantor. Mereka mau bekerja di luar. Mereka mau bekerja bebas ya, tidak dibawa tekanan, tidak dibawa pengawasan. Itu. Nah, seperti dikutip dari cermati.com, berikut 8 pekerjaan yang banyak dibutuhkan dan cocok buat para milenial setelah lulus kuliah. Yang pertama, software engineer. Pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi salah satu bagian segar bagi lulusan para IT. Hingga saat ini, tenaga di bidang yang satu ini masih sangat banyak dibutuhkan. Ya, itu tidak harus berada di kantoran. Ya, tidak harus bekerja di kantor. Sebagai teknisi komputer, bahkan menjalani pekerjaan mereka sebagai pekerja lepas atau freelancer. Banyak jasa-jasa penjual jasa untuk bekerja sebagai teknisi komputer ya. Namun, jangan ditanya tentang penghasilannya ya. Sebab pekerjaan yang satu ini menjadi salah satu yang paling menjanjikan. Nah, mengingat rata-rata penghasilan seorang teknisi komputer memang cukup jauh di atas pekerjaan lainnya. Yang kedua, desainer grafis. Anda harus ingat bahwa jika belasan tahun lalu pekerjaan ini kurang diminati, ya, maka perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan di saat ini. Perancang grafis atau desainer grafis kini lebih diminati dan lebih banyak dibutuhkan. Ya, teman-teman jangan anggap ini sepele. Terlalu banyak adik-adik teman-teman yang bekerja sebagai freelancer di bidang ini. Sebab sistem digital telah memberikan lebih banyak ruang kerja untuk lulusan dari jurusan satu ini. Bertransformasi menjadi lebih modern dan canggih. Pekerjaan ini cocok bagi para milenial serta banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, saya pikir ini sangat cocok karena ya kita selain suka yang modern, suka yang unik, tapi juga kita selalu menyukai tantangan ya. Itu. Yang ketiga, analis investasi perbankan. Anda perlu ketahui bahwa dunia investasi juga mengalami banyak perubahan.
Sebab saat ini lebih banyak orang yang melek dengan aktivitas keuangan. Ya. Menjadi analis investasi perbankan merupakan pekerjaan yang penuh tantangan. Ya. Seperti tadi saya bilang, generasi milenial adalah generasi yang menyukai tantangan dan ingin mengetahui hal-hal baru. Saya pikir ini pekerjaan yang cocok untuk Anda. Sekaligus cukup menjanjikan ya, soal keuangan ya. Nah, ini salah satu pekerjaan yang cocok untuk Anda. Nah, saat ini cukup banyak dibutuhkan keahlian di bidang ini. Ya. Selain memberikan peluang gaji yang besar, jenis pekerjaan ini juga cocok bagi Anda. Ya, saya pikir itu. Jika Anda sebagai kaum milenial, saya pikir ini cocok. Pekerjaan yang sangat cocok bagi Anda. Itu. Yang keempat, account eksekutif. Penghasilan yang besar dan juga lingkungan yang menyenangkan menjadi salah satu hal menarik di dalam pekerjaan satu ini. Ya, jadi kita tidak kerja terikat dengan waktu dan di mana saja. Tidak harus di kantor, tidak harus di ruang tertutup, tapi di mana saja. Itu. Bagi Anda para milenial ya, yang berniat untuk mengejar jenjang karir dengan cepat, maka menjadi seorang account eksekutif adalah pilihan yang sangat tepat menurut saya. Ya, saya pikir ini cukup menjanjikan ya. Tidak hanya gaji, tetapi sebagai generasi milenial yang tidak suka bekerja di bawah tekanan, saya pikir ini lapangan pekerjaan yang cocok untuk Anda. Itu. Karena pekerjaan ini ya juga banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, banyak perusahaan sekarang, apalagi banyak perusahaan yang membutuhkan jasa-jasa seperti ini. Itu. Yang kelima, asisten media planner. Nah, asisten media planner juga menjadi awal karir yang baik dan sangat menantang. Itu. Nah, terutama bagi milenial yang suka melakukan penelitian, ya, dan analisa, saya pikir ini cocok untuk Anda. Kita yang sebagai generasi yang menyukai tantangan, menginginkan hal-hal baru, saya pikir ini pekerjaan yang cocok untuk Anda. Itu. Nah, pekerjaan yang satu ini juga menjanjikan dan cukup banyak dibutuhkan serta cocok bagi generasi milenial. Ya, saya pikir Anda jangan ragu-ragu untuk mencoba pekerjaan ini. Itu. Yang keenam, sosial media spesialis. Ini salah satu media yang sedang fenomenal ya. Itu. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga untuk mengisi sebagai sosial media spesialis. Itu. Nah, maklum saja karena ya bukan hanya orang pribadi ya, perusahaan pun membutuhkan. Ya, perusahaan pun butuh dikenal di kalangan netizen ya. Itu. Sekarang banyak politisi-politisi, tokoh-tokoh nasional yang punya akun sosial media, bukan mereka yang kelola, tetapi teman-teman muda, teman-teman generasi milenial seperti kita. Nah, mereka yang ambil peran ini. Nah, mereka menjual jasa mereka sebagai sosial media spesialis ya. Jadi mereka pengelolanya, adminnya, itu. Dan media sosial merupakan alat yang cukup aktif dan efisien untuk itu. Ya, bahkan jenis pekerjaan ini ya bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus di kantor, ya. Tidak harus Anda menjadi sarjana, tidak harus Anda menjadi orang hebat dulu, tidak. Siapa saja bisa melakukan ini. Itu. Jadi bagi Anda yang milenial, bekerja sebagai sosial media spesialis, ini cukup tepat. Saya pikir generasi tua yang sekarang gagap teknologi, saya pikir ini peluang untuk Anda semuanya untuk menawarkan jasa Anda sebagai pengelola sosial medianya mereka. Jadi tidak hanya tokoh-tokoh, tidak hanya para pemimpin bangsa kita, tetapi ya perusahaan-perusahaan juga butuh hal itu, butuh dikenal di khalayak atau di kalangan netizen ya. Itu. Yang ketujuh, analis bisnis. Ya, saya pikir ini penting, bukan hanya menarik. Ya, pekerjaan menjadi analis bisnis tentu menjanjikan penghasilan yang cukup besar. Ya, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini, berbagai peluang usaha juga mudah untuk didirikan. Itu. Sehingga ya kebutuhan akan keterampilan dari seorang analis bisnis ini sangat dibutuhkan banyak perusahaan ya. Itu. Nah, Anda sebagai generasi milenial layak menekuni pekerjaan satu ini. Apalagi teman-teman yang mungkin
jurusannya akuntan atau manajemen, saya pikir ini peluang penting untuk Anda lirik. Itu. Yang terakhir, content writer. Ini penting, ya. Tentu saja pekerjaan sebagai penulis konten atau content writer ini juga menjanjikan dan lingkungan kerja yang cocok buat para milenial. Karena bisa dilakukan secara kerja lepas atau freelancer. Nah, sehingga dilakukan ya di mana saja dan kapan saja, begitu. Tentu saja ada banyak perusahaan yang membutuhkan ya pekerjaan seperti content writer. Sebagaimana video sebelumnya saya sampaikan, pilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan Anda, ya. Berbeda dengan generasi sebelumnya. Anda harus catat bahwa generasi milenial memang memiliki kesempatan besar untuk berkarir di berbagai bidang pekerjaan yang lebih beragam, ya. Itu. Ya, bukan hanya menantang, ya. Beberapa jenis pekerjaan yang cocok bagi para milenial, menurut saya juga menjanjikan penghasilan yang besar ya bagi para milenial. Dari banyak jenis pekerjaan yang banyak dibutuhkan dan cocok buat para milenial, pilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan Anda. Saya pikir ini sangat penting supaya teman-teman harus terbuka pikirannya untuk Anda semuanya, ya. Jangan selalu berpikir bahwa hanya PNS yang menjanjikan kehidupan di masa depan atau hanya politik yang menjanjikan kehidupan masa depan. Saya bilang no. Hari ini dunia berbeda, ya. Hari ini kehidupan berbeda, lapangan pekerjaan sudah berbeda. Sekarang tidak lagi harus Anda sarjana dulu, Anda harus kuliah atau sekolah dulu baru Anda punya penghasilan, Anda punya pekerjaan. Tidak. Sekarang Anda bisa jadi mahasiswa, anak SMA sekalipun sudah punya penghasilan sendiri. Berbagai macam pekerjaan yang mereka lakukan. Ya, di antara 8 hal itu, 8 hal tersebut ya tentu membutuh skill ya, butuh keahlian gitu. Jadi ini istilahnya pekerjaan jasa, dan banyak pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang ditawarkan di kerja part time ya atau freelancer, dan saya pikir ini cocok untuk Anda semuanya generasi milenial. Ayo, yang saya ajak untuk Anda semuanya begini. Jangan selalu berpikir tentang politik ya, jangan selalu berpikir tentang PNS. Karena apa? Jika Anda mau keahlian Anda, ilmu Anda terus terasah, ilmu Anda terus ada, maka Anda menjual jasa Anda. Ya, ini pekerjaan yang akan membuat Anda tidak hanya mengejar uang, mengejar harta atau mengejar apapun yang, maka Anda harus lebih banyak ke sini, lebih banyak untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menjual jasa ya, jual jasa Anda sebagai seorang content writer atau sebagai seorang social media specialist. Makanya saya berharap untuk Anda semuanya, ayo kita harus berubah pikiran ya. Biarkan ASN dengan politik itu menjadi alternatif paling terakhir ketika kita sudah tidak sukses kita sudah coba tetapi mentok, atau kita sudah berupaya tetapi mentok, barulah kita masuk ke sana. Jangan menjadikan ASN dengan politik sebagai pilihan utama dalam kehidupan Anda. Anda masih muda, ya. Anda masih muda. Saya tantang Anda semuanya. Ayo kita melirik di dunia ini. Ini lebih penting. Ini mengembangkan, tidak hanya mengembangkan potensi Anda atau memberi pemasukan untuk Anda, ya, tetapi lebih menantang untuk Anda untuk harus berpikir lebih jauh, berpikir lebih luas untuk bagaimana menjadi seorang baik itu entrepreneur, entah itu sebagai seorang ahli di bidang tertentu ya. Nah, untuk menjadi ahli ya saya pikir ini. Jadi pilih apa yang menjadi minat Anda, bidang yang Anda geluti, gali potensimu, sesuaikan minatmu di mana, pekerjaan yang cocok seperti apa, ambil dan tekuni pekerjaan seperti ini. Karena saya pikir itu akan membuat Anda lebih menjadi orang yang berbeda. Jadi itu akan membuat Anda ya peluang ya, memberikan peluang untuk Anda sendiri. Saya pikir demikian saja yang bisa saya berikan untuk Anda. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingatkan kembali untuk Anda semuanya yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan silahkan share video ini dan berikan komentar ya. Saya pikir demikian saja. Terima kasih. Salam waras.